Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D. Ini masih isu guys, masih belum jam 4, setengah 4. Mbok D sambil persiapan mau berangkat kerja. Ini minum kopi dulu guys tuh. Ya guys, apa kabar? Aku berharap semuanya sehat seperti Mbok D di sini ya, sehat-sehat selalu. Tidak ada sesuatu apapun yang kurang guys. Masih pagi, suaranya Mbok D masih masih suara bangun tidur. Tapi Mbok D sudah seger guys, sudah selesai dandan, selesai bikin kopi, karena ini guys seger. Jadi pagi-pagi tuh Mbok D kalau nggak minum kopi serasa ya guys, masih kurang gitu loh. Jadi harus minum kopi. Begitu guys. Ini Mbok D persiapan sih sambil nulis-nulis buat kerja guys. Jadi persiapan Mbok D, karena Mbok D gini guys, kapan Mbok D berangkat, berapa kilometer, itu semuanya dicatat dan Mbok D harus tulis sendiri gitu guys ya. Tulis sendiri, dan itu semuanya nanti akan disamakan dengan komputer yang di sana gitu kan. Jadi Mbok D harus tulis di rumah, walaupun pagi-pagi begini Mbok D sudah harus ngarang berangkat jam berapa, nyampe jam berapa. Sebenarnya itu hanya tes kepercayaan ya guys, karena si bos ini juga mau kita tuh kreatif gitu ya. Jadi harus kita tulis dengan tangan kejujuran kita sampai di mana, dan di situ juga akan dicocokkan sama kita. Kalau datang kan harus stempel itu guys ya. Nah itu akan dilihat gitu, apakah kita jujur gitu ya. Karena itu bukan hanya untuk Mbok D aja, pegawainya yang kerja kayak Mbok D itu banyak guys, jadi bukan Mbok D aja gitu ya. Jadi ini kita dicek kejujuran, makanya Mbok D harus tulis semuanya. Mengsle dikit nggak apa-apa guys, semuanya salah tulis gitu ya. Mbok D pun pernah salah tulis gitu, nggak apa-apa, asalkan jangan mencelengnya terlalu banyak. Udah gitu ya, itu kan juga duit guys. Jadi kalau pegawainya melakukan semuanya seperti itu, ya kasarnya perusahaan bangkrut guys ya. Makanya kan kita semuanya dites gitu loh, apakah kita masih jujur semuanya gitu ya. Makanya Mbok D di sini jangan sampai salah tulis, jangan sampai mengslengnya banyak gitu. Jadi ya Mbok D bersyukur aja guys. Jadi kerja di sini Mbok D bukan membanding-bandingkan gitu guys. Mbok D tidak membandingkan antara
gimana mbok ditinggal apa dengan negara mbok di tercinta. Enggak lah mbok nggak bandingkan gitu guys, cuma maksudnya di sini mbok itu bersyukur aja gitu apa bisa kerja di sini, dikasih satu kepercayaan dan ya semuanya itu dihitung dengan keuangan ya guys. Jadi kita di sini benar-benar kayak Mbok D gini. Jadi yang kerja kayak Mbok D itu bukan Mbok D sendiri. Banyak guys yang kerja kayak Mbok D gini ya. Jadi ada yang tinggalnya juga sampai ekstra itu pulang pergi 240 km. Ya. Ya itu tadi guys, karena kita dibayar, jadi nggak masalah gitu. Dia bukan mau membanding-bandingkan antara negara Jerman Indonesia di sini lebih enak atau lebih nyaman. Semuanya itu ada yang harus ditebus guys ya. Jadi di sini mungkin enak, tapi sangat-sangat strength gitu guys kerja di sini ya. Jadi di sini itu tidak ada yang namanya kalau hujan kita di rumah, kalau panas kita di rumah, atau kita nggak kepengen kerja kita di rumah, itu nggak ada. Nah, kecuali kita dapat surat dari dokter memang sakit dan nggak bisa kerja, nah baru itu tinggal di rumah gitu kan. Tapi kalau hanya alasan ya hujan dan apa ya, itu tidak menjadi alasan gitu ya. Jadi di Jerman ini kan Mbok D tadi udah bilang maka dari itu kita dites ya, kayak ini saat ini Mbok D harus nulis jam berapa Mbok D pergi, nyampe sana jam berapa. Kalaupun ada halangan di jalan, umpamanya telat, macet, atau apa, itu juga harus ada alasan yang tepat gitu ya. Karena apa namanya, semuanya itu kan di sini bisa dicek ya. Jadi apakah jam sekian di jalan apa itu bisa dicek, apakah itu benar macet gitu ya. Jadi perusahaan besar itu juga ini apa, punya apa ya guys, kalau bahasa Indonesianya, mereka punya pengacara sendiri, mereka punya penasehat sendiri, mereka ada yang ngontrol semuanya itu sendiri. Jadi tidak ini guys, apa namanya, tidak semaunya kita tuh berbuat terus nggak ketahuan gitu. Enggak guys, di sini semuanya ada jejaknya gitu ya. Makanya kita alasan ya kita telat nih di sini macet gitu. Lalu dicek ternyata tidak macet. Nah itu bahaya juga gitu ya. Jadi makanya Mbok D harus nulis-nulis di sini. Semuanya itu harus disesuaikan gitu guys ya. Jadi Mbok D bilang sih, selama kita ada di pihak kejujuran itu tidak masalah guys. Jadi kita kejujuran itu penting, dan selama kita masih di pihak yang benar itu Mbok D selalu nggak masalah. Dan Mbok D pun di sini apa belum pernah ditipu gitu ya dari pihaknya Mbok D sendiri pun. Mbok D selalu kejujuran itu penting, dan dari perusahaan di mana Mbok D kerja itu juga
selalu mereka jujur, pembayaran semuanya itu sah gitu loh. Jadi tidak perlu diragukan. Oke, sekarang aku berangkat dulu guys, ngevlog sambil jalan nanti ya, di perjalanan atau di mobil. Buat dia tambahin lagi. Karena jam sudah menunjukkan jam 4 harus jalan guys. Nyambungnya guys, inilah cerita-cerita Mbok D, kehidupan di Jerman, bekerja di Jerman, pekerja kasar guys. Jadi Mbok D ini kan tidak ada profesi yang spesial, jadi Mbok D kerja ini hanya kebetulan dan keuntungan ya. Jadi Mbok D sudah mau 20 tahun di perusahaan ini, makanya ada dikasih kepercayaan yang luar biasa dari bosku gitu loh. Saya guys, ini guys aku di kerjaan, situasi lagi sepi guys, jadi Mbok D bisa ngevlog karena di Jerman ini saat ini lagi musim libur, jadi sepi guys, semua pada ke luar negeri atau keluar kota atau nggak kerja. Buat Mbok D sih nyantai-nyantai aja karena Mbok D dibayar, jadi mau sepi mau rame tokonya jalan tetap gaji tetap sama gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Mbok D. Cuma kalau lagi sepi begini Mbok D pun jadi ngantuk. Lebih baik Mbok D bikin vlog biar nggak ngantuk gitu guys. Sebenarnya Mbok D ada radio juga, cuma nyantai aja gitu masih pagi guys, sepi. Di luar ada beberapa orang sih, tapi Mbok D masa menungguin mereka aja, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ya tuh denger kan mereka rame diskusi dengan nggak tahu lah guys, biasa mereka itu kan. Mbok D pernah bilang di sini tuh yang kerja kebanyakan laki-laki ya guys. Jadi mereka kalau diskusi itu kenceng gitu. Daripada Mbok D nguping dan takut, lebih baik Mbok D vlog sendiri gitu ya kan. Jadi ceritanya begitu guys, Mbok D nguli hari ini terakhir di toko ini, habis ini Mbok D ke tempat lain. Bukan terakhir sih, besok masih 1 hari, tapi nyantai gitu. Karena Mbok D kerja sendiri, jadi Mbok D pun nggak selalu pakai seragam. Nanti kalau udah makan siang baru ada seragam, tapi kalau Mbok D nggak harus sih, karena Mbok D di sini pakai ginian guys, yang diikat di di leher. Jadi sudah cukup gitu. Jadi Mbok D hari ini lumayan nggak banyak kerjaan karena itu tadi masih pada libur, jadi toko tuh sepi. Tapi di mana-mana guys sama aja. Kalau nanti Mbok D dioper tempat lain itu juga sepi. Enak guys kalau sepi itu, jadi kaki nggak cekot-cekot, karena kalau rame aduh guys, keringet itu netes-netes sampai bisa diperes sama anduk. Sekarang sepi karena musim liburan ya, jadi anak sekolah pun liburan, kebanyakan mereka punya anak-anak ya, jadi
kalau sekolah libur, mereka pun libur guys. Jadi orang Jerman liburan tuh sangat penting guys. Jadi kalau anak-anak libur, mereka itu ke luar negeri. Ya luar negeri kan kita di sini deket guys. Jadi ini negaranya kan mepet-mepet gitu ya. Jadi betapa pentingnya liburan di Jerman itu, terutama kalau Eropa Selatan itu nggak begitu penting guys, karena mereka hidupnya nggak terlalu berat kayak di Jerman. Kalau di Jerman tuh sangat berat, makanya liburan itu penting. Jadi apa ya, Mbok De pun ketularan, jadi harus liburan guys, karena kita di sini kerjanya sangat berat dan kehidupan tuh sangat berat sekali. Jadi logis gitu kalau kita liburan. Kameranya Mbok De ganti di sini. Ngevlog di sebelahnya Park Oven guys. Seperti biasa lah guys, buat ngisi-ngisi waktunya begini biar nggak bosan gitu ya. Jadi kerja itu di sini sangat berat ya, jadi semua itu perlu liburan ke luar negeri, makanya mereka banyak nyimpen uang ya guys ya. Jadi buat dia sendiri pun demikian, jadi kalau nggak liburan rasanya berat juga gitu guys, untuk menghibur diri gitu loh. Jadi itu di Jerman tuh liburan sangat penting guys, karena kita juga dapat 30 hari libur. Jadi itu pemerintah sudah tahu bahwa rakyatnya tuh memang perlu libur ya. Ya inilah kerja keras, tapi makanya kan kebanyakan mereka keliling dunia, kerja 1 tahun buat keliling dunia begitu guys, kebanyakan. Tapi enggak juga sih guys, karena mereka sudah mengumpulkan setiap bulan uang liburan. Jadi kalau pas libur itu uang sudah ada gitu ya, jadi tidak mengganggu gaji-gaji yang seperti biasanya gitu. Nyambung guys, karena ada yang ngeliatin Mbok De. Wes guys, udah pada pergi semua. Cek guys, tak salah. Wes guys, ya seperti gitulah guys. Kalau kerja ngevlog kepotong-potong, ini Mbok De mojok di belakang dapur. Hari ini dapurnya tidak ngebul karena hari ini menunya dingin guys. Jadi namanya Wurstsalat. Wurstsalat itu semuanya dingin. 2 hari ini dingin guys. Jadi besok pun cuma selada. Jadi nggak harus keringetan guys. Makanya Mbok De dandan menor, tetap menor. Biasanya Mbok De keringetan sampai aduh payah guys gitu. Aduh Mbok De lupa pakai ini pakai ini celemek kalau kerja guys. Jadi tapi nggak ada logonya, jadi nggak apa-apa sih. Begitulah guys. Jadi kerja itu di sini memang capek, maka dari itu perlu liburan. Guten Morgen. Jadi begitu guys, ngevlog di sebelahnya Park Oven. Nah, inilah namanya situasi muli guys ya. Jadi seadanya. Ini cerita kehidupan Mbok De di Jerman ya. Jadi Mbok De bercerita yang Mbok De tahu gitu ya. Jadi
bahwa orang sini tuh harus libur guys, kebanyakan gitu ya, boleh dibilang 90% ya. Jadi itu harus liburan. Kalau yang lainnya nggak liburan itu sih ada alasan-alasan tertentu, tapi kebanyakan tuh mereka maunya, bukan maunya tetapi umumnya gitu ya, liburan. Entah itu keluar negeri atau keluar kota, itu di sini sudah layak guys. Jadi apalagi yang punya anak-anak gitu ya guys ya, kalau sekolah biasanya kalau ini musim libur, kalau masuk tuh biasanya ada kayak wawancara gitu dari guru ya, kalian kemana aja, dan itu bisa diceritain, bisa dibikin satu pelajaran gitu kan. Nah jadi kalau ada anak yang tidak libur itu kasihan guys, karena mereka tidak bisa bercerita, lalu jadi minder gitu. Nah itu tradisi daripada di sini guys. Jadi libur itu sangat penting sekali di sini ya. Jadi tidak ada tuh yang apa ya, namanya kita sebenarnya gini guys, kita tuh libur sudah dikasih uang sama perusahaan ya. Jadi kita kerja 12 bulan tapi gajinya 13 bulan gitu kan. Nah maka dari itu perusahaan dengan pesan, maksudnya liburan itu jaga kesehatan supaya badannya pulih kembali dan bisa bekerja lagi gitu guys. Jadi mereka bayar 1 bulan itu ya tidak sia-sia gitu guys. Dan mereka apa ya, bukan mereka aja, maksudnya itu tuh sudah menjadi peraturan. Jadi setiap perusahaan tuh harus mengeluarkan seperti itu. Tidak ada yang lolos dari itu semua gitu ya. Jadi kecuali ada namanya mini job atau yang 450 yang tanpa pajak, itu bebas guys. Jadi kalau libur harus bayar sendiri. Yang mini job enggak sih guys, dapat libur tapi nggak banyak gitu, entah berapa hari gitu, karena itu semua ada peraturannya. Jadi libur dibayar itu semua sudah peraturan yang sudah dibuat gitu. Jadi tidak bisa ditawar dan tidak ada yang bebas dari itu semua gitu ya. Jadi sudah peraturan gitu guys ya. Itu aja kita masih dapat bonus lagi kayak pesangon gitu, namanya Urlaubsgeld ya. Urlaubsgeld itu kita sudah 1 bulan itu, kalau 1 bulan itu diharuskan kita dapat, tapi yang tambahan Urlaubsgeld itu tergantung orangnya. Jadi itu tidak diharuskan, tapi perusahaan yang bagus itu memberi guys. Jadi nggak banyak, 40% dari gaji gitu ya, lumayan sih guys. Jadi namanya kita dikasih sangu gitu ya. Nah itu buat Bokde sih sangat luar biasa sekali. Jadi 40% tergantung gaji kita berapa, kita tinggal ngitung aja gitu guys ya. Jadi kalau Bokde bilang sih ya kita syukurin aja gitu, karena kita dapet itu gitu kan. Karena kalau yang pesangon itu tidak diharuskan, tetapi kerelaan daripada perusahaan itu gitu. Itu suatu bonus ya guys ya, kayak gitu. Terus kalau di sini nggak ada lebaran, jadi adanya Natalan, penutupan tahun, itu kita juga dapat guys. Jadi kalau di kita namanya THR gitu ya, di sini pun dapat. Setiap pegawai itu tidak diharuskan, tetapi kerelaan perusahaan gitu ya. Jadi maka dari itu Mbok De itu kerja dengan senang hati guys. Pertama memang bohong guys kalau Mbok De nggak perlu uang gitu ya, karena semuanya ini di sini mahal.
Mbok De dalam keadaan sehat, kenapa Mbok De nggak kerja gitu kan, selama masih ada kerjaan, ya toh. Nah jadi buat Mbok De kerja itu selain status juga ada enaknya gitu guys. Memang sih capek-capek kalau Mbok De pulang, tahu sendiri, pulang kerja tuh waduh guys, capek gitu ya, tapi hasilnya tuh ada gitu loh. Jadi apa sih, tidak sia-sia gitu maksudnya. Nah maka dari itu guys, Mbok De bersyukur aja gitu, bisa bekerja di sini dengan leluasa, dapat semuanya yang Mbok De perlukan gitu ya. Jadi makanya kalau Mbok De libur gitu, sebenarnya bukan Mbok De punya uang sendiri, karena Mbok De dibayarin gitu ya. Kan kita 1 bulan libur itu gaji jalan terus guys ya. Jadi kita liburan tapi tetap dibayar. Nah itu dia, enak gitu. Aku nggak tahu kalau di Indo tuh bagaimana, karena aku di Indo nggak pernah kerja beneran gitu guys ya. Aku dulu di Indo tuh cuma ya ini asisten rumah tangga guys. Katanya kalau disebut pembantu nggak bagus, jadi sebutnya asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga itu kan kerja 24 jam, pura-pura libur gitu kan ya. Dapat THR itu kalau ada kerelaan dari majikan gitu ya. Kalau enggak ya ngaplo guys, nggak dapat apa-apa gitu. Terus setauku, karena dulu ya guys ya, kalau sekarang aku nggak tahu, dulu tuh asisten rumah tangga boro-boro kerja hampir 24 jam ya. Kalau kita pulang nggak ada gaji gitu kan, liburan pulang ya nggak ada gitu. Nah, jadi bedanya di situ guys. Di sini Mbok De sebenarnya statusnya di sini Mbok De tuh ya sama lah seperti asisten rumah tangga, cuma aja karena ini di toko guys, jadi ya dulu tokonya masih sepi. Bukan masih sepi, sudah sepi di tempat kerjanya Mbok De. Tapi sekarang lagi enggak tak nyalain karena sudah selesai guys. Kan Mbok De cuma order, terus nanti kalau ada yang orang order tuh melalui online, jadi itu ada maksimalnya sampai jam berapa gitu guys, sebelum makan siang ya. Jadi statusnya sebenarnya sama sih kalau Mbok De bilang, karena Mbok De juga di sini ya lebih dari itu gitu kan, cuma melayani orang-orang di sini. Cuma bebasnya di sini nih, pokoknya di mana Mbok De bekerja gitu, bos itu cuma sekali-sekali datang guys, jadi nggak selalu ada bos gitu. Jadi kita kebebasan tuh banyak. Bukan berarti kita tuh kalau nggak ada bos terus mencak-mencak gitu, nggak juga guys. Cuma beda kan kalau ada bos sama nggak ada bos gitu. Aduh, bosku tuh baik guys, jadi yang penting aku melakukan pekerjaan dengan baik. Itu apapun yang Mbok De akan lakukan itu mereka nggak terlalu protes. Jadi tetap aja yang penting tuh uang pemasukan itu yang mereka hitung gitu guys ya. Oh ya, ini tambahan, ada yang request katanya Mbok De kalau ngevlog kok nggak seluruh badan, cuma bagian muka aja sama leher. Iya guys, karena ini susah kalau aku ngambil sebadan. Aku di sini juga nggak bisa pakai tripod, dan aku tuh nggak ada kameraman, nggak ada siapa-siapa, jadi bikin sendiri. Kalau mau ngambil sebadan itu susah. Tapi kan banyak juga yang videonya Mbok De sebadan, jadi bisa disimak video-video yang lalu gitu ya. Jadi terus ada juga yang request baru-baru ini aku diminta ngevlog sama anak-anak, karena ada yang pengen tahu bagaimana anak-anaknya Mbok De. Sebenarnya anak-anaknya Mbok De itu sudah ada guys di video-video yang lalu. Nah
sekarang ini mereka tidak mau lagi, bukan tidak mau lagi guys, tidak ada waktu. Jadi ngevlog itu kan perlu waktu, dan mereka nggak tinggal sama-sama dengan Mbok D. Mereka jaraknya tuh jauh guys, tinggal sama Mbok D. Yang cewek 200 km, yang cowok hampir 500 km guys, jauhnya. Jadi kalau mau ngevlog bareng itu susah ya. Kalaupun kita ketemu, kita privasi, jadi nggak ada kita bahas YouTube dan lain-lain, itu nggak ada guys, sangat pribadi sekali begitu. Jadi requestnya mohon maaf, Mbok D nggak bisa penuhi. Mungkin kalau ngevlog sih untuk seluruh badan itu bisa Mbok D atur, kalau Pak Lek mau menjadi kameraman ya. Jadi nanti Mbok D ngevlog seluruh badan, biar pada tahu betapa Mbok D ginuk-ginuknya. Tapi simak guys, pelan-pelan. Banyak Mbok D itu yang seluruh badan ya. Jadi kebetulan aja kalau kayak gini Mbok D nggak mungkin lah hampir seluruh badan. Terus di sini Mbok D pakai tripod dan apa namanya yang gagang itu guys, tongseng apa stick gitu ya. Nggak enak guys, karena di sini Mbok D kerja. Mbok D ini cuma sambilan gini aja, dan ini Mbok D udah dapat izin dari bosnya Mbok D. Mereka sudah tahu kalau Mbok D ini YouTuber, boleh ngevlog tapi tidak boleh ada logo-logo perusahaan yang dimasukkan gitu. Itu pesan daripada bosnya Mbok D ya. Makanya kan Mbok D nggak bisa ya, kalau sepintas saja kayak tadi Mbok D kasih lihat itu nggak apa-apa, asal logonya jangan dikasih lihat gitu. Bosku tidak mau guys, dan memang peraturan seperti itu, kita harus ngikutin peraturannya begitu. Makanya ini Mbok D hanya cerita bagaimana kehidupan di Jerman ini. Kerja 12 bulan, dibayarnya 13 bulan itu loh kalau di Jerman, dan liburan itu betapa pentingnya di sini. Itu aja sih. Begitu guys, ini ceritanya Mbok D ya. Mbok D cerita apa yang Mbok D tahu, karena kalau Mbok D nggak tahu, Mbok D nggak mungkin cerita gitu. Ini cerita yang simple-simple aja guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak videonya Mbok D, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi cerita pekerjaan di Jerman seperti ini, betapa pentingnya liburan itu guys ya. Terima kasih guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia, tetap tersenyum kayak Mbok D. Makan nggak makan tersenyum guys, karena senyuman itu adalah ibadah ya. Terima kasih guys, I love you, bye bye.